Karena kita ini orang santri ya, sebisa mungkin kan kalau bisa kawin lebih cepat kan, bukan hanya pilpres, entah itu di wilayah provinsi, entah di kabupaten, selalu bahasanya gini, ya kira-kira dia ya baik di antara yang terjelek, ini kan begitu Pak. Kita tidak mau seperti itu. Harusnya kita ini adalah mencari yang ya best of the best. Dia terbaik dari yang terbaik, bukan dia baik dari yang paling jelek. Karena apa? Karena nggak ada pilihan lain. Nah, saya khawatir bahwa ketika ada situasi di mana kita nggak punya pilihan lain itu, ini adalah situasi yang diciptakan. Situasi yang sebenarnya tidak berjalan secara alamiah. Ada yang kemudian situasi-situasi yang memang dikontrol, yang kemudian dikendalikan dan diarahkan agar memang rakyat Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk menilai, memilih, mengenal lebih dekat dan mencintai siapapun kemudian pemimpin yang dilahirkan dari alam demokrasi kita yang melalui pemilu dengan cara yang sangat terbuka ini gitu. Pasti kemudian meninggalkan jejak luka, kemudian meninggalkan kebencian, kemudian permusuhan, dan itu lagi terus menerus energi kita yang kemudian kita akan pelihara, dan kemudian itu diulang lagi, akhirnya kita lupa bahwa agenda-agenda penting kita untuk menyelamatkan Indonesia agar perahu besar yang namanya rumah Indonesia itu bukan hanya sekedar selamat, tetapi juga memang benar-benar memimpin peradaban di antara negara-negara lain di kawasan, memimpin kemajuan di antara negara-negara yang lain. Itu yang kita mau. Jadi kalau ini yang kita lakukan, maka ya kita tidak hanya sekedar punya Indonesia sebagai sebuah kapal, tetapi kemudian ini kapal pengikut, karena ada kapal induk di depan kita gitu loh. Kita bukan hanya sekoci bagi negara lain untuk kepentingannya. Kita nggak mau yang kayak gitu. Nah, ini hanya mungkin kalau kemudian kita memberi kesempatan orang-orang yang baik seperti Caimin, kemudian Mas Anies, dan silakan yang lain menyusun ya konfigurasi itu berdasarkan tadi kecocokan, kemudian juga chemistry, kemudian mungkin juga hal-hal yang lain yang bisa mengikat dan itu membentuk bonding untuk bisa melaju ke tujuan yang bersama. Nah, yang berikutnya Mas Ari, saya juga mau katakan kita senang ya ketika kemudian Caimin ini dipertemukan di momen-momen yang memang sangat penting. Politik itu tidak bisa dilepaskan dengan momentum itu, iya. Dan itu sisi lain juga menjelaskan bahwa kita tidak pernah menskenario untuk meninggalkan siapa atau apa. Caimin atau PKB ya, karena Caimin ini kan berjalan berdasarkan mandat keputusan yang ada di partai. Jadi beliau itu tidak kemudian menggembalakan ambisi pribadi seperti yang selalu dituding oleh orang. Caimin itu penerima mandat partai melalui Rakornas, melalui Muktamar dan berbagai forum organisasi tingkat tinggi di PKB. Belum lagi kemudian ada ratusan kali acara-acara khalakoh, pertemuan dengan kiai-kiai masyayikh kita, kiai-kiai yang khusus, yang langitan, yang terus-menerus memberikan dorongan bahwa PKB sudah waktunya untuk juga menjadi bagian yang memimpin Indonesia. Jadi 25 tahun PKB ini tidak pernah menjadi pengkhianat Indonesia. Kita selama punya pengalaman berkoalisi, baik itu dengan Pak SBY 10 tahun, boleh dicek. PKB selalu menjadi mitra koalisi yang sangat loyal, sangat loyal. Orang membuli Caimin karena loyalitas kita dulu. Biasa kan, oh ini cium pantat, ini cuman bebek. Bukan itu, karena apa? Karena kita pegang etika, Pak. Bahwa kekuasaan itu juga perlu dijalankan dengan etika. Hubungan di dalam koalisi itu juga perlu dibangun berdasarkan etika. Kita juga membangun ini semuanya dengan integritas, itu penting. Jadi kita tidak akan menjadi musuh di dalam dirinya pemerintah di mana kita menjadi koalisi. Itu boleh dicek. Pak SBY saya kira menjadi bagian penting yang seharusnya bisa juga punya kesaksian itu. Kita tidak pernah meninggalkan, walaupun kita mungkin masih ingat ya, ada di antara anggota koalisi di dalam pemerintahan Pak SBY waktu itu yang mungkin ada drama-drama kecil atau manuver-manuver kecil, tetapi PKB garis lurus ya. Kita tetap melakukan kerja, melakukan fungsi kita tentu melalui parlemen, tetapi itu tidak sampai kemudian meruntuhkan kira-kira wibawa pemerintah atau kemudian dipertanyakan orang yang terkait dengan kesetiaan dan loyalitas kita. Begitupun juga dengan Pak Jokowi.
Nah ini juga penting. Kita ini selalu juga berada di posisi garda terdepan ketika bukan mengkampanyekan saja ya, tetapi juga menghadirkan figur Pak Jokowi, kemudian juga menerima Pak Jokowi berikut dengan semua garis kebijakannya di kalangan keluarga besar PKB, juga Nahdien secara umum dan juga masyarakat secara luas. Nah lagi-lagi PKB tidak menjadi bagian yang kemudian menciptakan drama untuk menjadi katakanlah oposan di dalam koalisi kabinet ini sampai sekarang.